Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman. Mudah-mudahan kita semua diundi risol mayu yang lebih berkah, lebih barokah dari yang kedua kalinya. Mari kita bersama-sama mengaturkan sholawat bersalam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah hari yang sangat berbahagia untuk kita semuanya. Sebelum kita memulai acara ini, saya ucapkan dulu banyak-banyak terima kasih kepada semua Bapak Ibu guru, keluarga besar SD Negeri Sidoarjo yang sudah banyak mendukung teman kita, yaitu Ibu Tobiba, yang hari ini insya Allah akan melakukan presentasi atau yang disebut dengan apa Tobiba? Desiminasi untuk CGP angkatan ke-7. Terima kasih banyak dan kita semuanya akan mendukung Ibu Tobiba, dan nantinya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Tobiba di dalam desiminasi ini banyak guna dan manfaatnya, dan akan membuat kita semuanya menjadi guru yang selalu bergerak. Maksudnya selalu bergerak, kita semuanya mari bersama-sama untuk mencerdaskan anak bangsa dengan memanfaatkan ilmu yang sudah didapat dari pembelajaran di CGP angkatan ke-7. Bapak Ibu yang saya hormati, apabila nanti ada sesuatu yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Karena ini kita sama-sama belajar untuk menjadi penggeraknya siswa kita yang bergerak ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama saling tunjuk, saling kompak, saling mendukung, supaya apa yang kita harapkan nantinya akan mencapai suatu kesuksesan. Selain itu, kita harus juga banyak berikhtiar. Selain ikhtiar, kita banyak-banyak berdoa. Seperti dalam kata-kata bijak bahwa kita akan memulai suatu kegiatan, kita melaksanakan dengan menggunakan duit. Duit. D yang pertama adalah doa. U-nya adalah usaha. I-nya adalah ikhtiar. Sedangkan T-nya adalah tawakal. Jadi apabila dari keempat huruf ini sudah kita laksanakan, insya Allah kita semuanya akan menuju kesuksesan. Bapak Ibu yang saya banggakan, sebelum kita memulai diseminasi dari buku kita, saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri Sidoarjo, nama saya adalah Sri Maria SPD MM dengan NIK 1968 0403 1994 03 2008. Adapun desiminasi ini akan disampaikan kepada semua Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri Sidoarjo. Antara lain di sini ada guru wali kelas 1 yaitu Ibu Imana. Ibu Imana. Sedangkan wali kelas 2 adalah Bapak Irfan Effendi. Wali kelas 3 Bu Eva, silakan buat berdiri. Yang wali kelas 4 adalah Bu Tobiba sendiri yang nanti akan
Destinasi. Silakan. Wali kelas 5 adalah Bapak Rifki, Bapak paling ganteng di SD Negeri Sidoarjo. Wali kelas 5 dan wali kelas 6 adalah Ibu Paridatus Sabia. Betul? Ya. Sedangkan di sini juga alhamdulillah mempunyai 2 guru mata pelajaran, yaitu mata pelajaran PJOK. Monggo Bu Hajah Nasya bisa berdiri, alhamdulillah dukungannya Bu Hajah. Terima kasih. Selanjutnya guru PAI atau mapel PAI. Terima kasih, yaitu Ibu Kartati. Bapak Ibu yang saya hormati, ini semuanya adalah keluarga besar SD Sidoarjo yang insya Allah akan memberikan suatu dukungan kepada guru. Selanjutnya, saya berharap banyak manfaat dan banyak ilmu yang dibagikan sama guru juga dalam menyajikan presentasi atau diseminasi yang akan disampaikan oleh guru. Selanjutnya, semoga acara ini berjalan dengan sukses. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah, di mana tujuannya untuk kesuksesan kita semuanya. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ternyata banyak yang minta lanjut ya. Ada Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan sosialisasi atau diseminasi pada modul 1.4 tentang budaya Muslim. Dan yang kedua, ucapan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah Saya nggak ada yang megang kamera, tapi aku tadi bawa plastik. Memang nggak sengaja bawa plastik karena siap-siap kalau ada apa namanya buah liar mau tak petik gitu loh. Kamu nangis. Ini. Turunnya. yang telah memberikan untuk pada kesempatan kali ini, adapun tujuannya yaitu saya akan melakukan definisi dengan harapan semua rekan yang menerima informasi dari yang saya dapatkan dari program ini, teman-teman bisa tergerak, kemudian bergerak dan budaya positif ini artinya semua tingkah laku yang dapat dapat menunjukkan perilaku anak atau karakter yang kita harapkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Tentunya sudah tidak asing lagi, sudah tahu semua apa itu profil pelajar Pancasila. Karena itu bagaimana kita bangsa, yang kedua itu berkelindahan global dan Ini sekarang komentar. Ini kalau merah. sebelum ada namanya budaya positif di dalam diri kita sebagai individu, sebenarnya dari awal mungkin sudah teman-teman itu mengibaratkan kalau kita itu sebagai guru itu untuk mengontrol murid, sehingga kalau kita dapat mengontrol murid, apa yang kita sampaikan dapat tersampaikan, maksudnya anaknya paham. Yang kedua,
ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguasai orang. Sehingga kalau kita menunjukkan, oh ini salah kamu, dia akan melakukan atau memperbaiki kesalahannya. Nggak paham. Kamu. Yang ketiga, ilusi bahwa penguatan positif, negatif, dan jadi kita sebagai guru memaksakan apapun kehendak kita kepada murid. Misalnya kalau dalam matematika perkalian 2 kali 2 langsung kita pakaikan 4 dengan cara kita sendiri, misalnya 2 ditambah 2. Padahal dalam anak-anak itu ada cara sendiri. Nah, ini ada perubahan paradigma dari stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Stimulus respon ini biasanya rangsangan kita, respon kita kepada anak. Anak itu diarahkan kita untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi jawaban anak itu harus sesuai dengan pandangan kita. Tingkah laku anak harus sesuai dengan kita. Itu adalah salah. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apabila anak sedang melakukan kesalahan, langsung kita menjawab bahwa itu adalah perilaku salah. Adalah belum Alang bunyi yang ada. kedua, orang lain Betul. bisa mengontrol saya. Jadi dalam artian, anak itu atau kita itu dapat mengontrol anak tersebut. Kita mau melakukan ini, anak itu ikut kiri, kanan ikut kanan. Terus yang kelima, pemaksaan ada pada saat digital gagal. Biasanya sebelum kita memaksa anak, kita berdiri, ayo jangan lakukan itu. Tapi anak akan melakukan itu, baru kita paksa. Itu merupakan perilaku yang salah juga. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau saya sudah mengontrol anak, berarti saya menang sebagai guru. Itu juga pikiran yang salah. Karena itu ada seorang teori atau teori kontrol atau pilihan. Ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pendapat anak harus kita terima. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Anak-anak berbuat salah itu mesti ada tujuannya. Misalnya entah mereka ingin menunjukkan bahwa dia benar atau dia ingin mencari perhatian kita. Harus kita telusuri dulu. Yang ketiga, hanya Anda yang bisa menentukan diri Anda. Jadi dalam pikiran kita, anak dalam memperbaiki kesalahan itu hanya anak sendiri, bukan dari pengaruh kita. Yang ketiga, Anda tidak bisa menentukan orang lain. Yang keempat, kolaborasi dan komunikasi menciptakan pilihan-pilihan baik. Jadi kita berkolaborasi dengan anak dalam mencari solusi, bukan dari kita sendiri. Dan keenam, yaitu model berpikir menang-menang. Bukan mencari siapa yang menang atau yang kalah. Yang pertama ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Misalnya kalau kita mempunyai rahasia dalam genggaman tangan kita, itu tergantung dari kita. Kita mau membuka atau mau tetap memegang rahasia ini. Kalau sekiranya itu fake, harus kita pegang kita. Meskipun maupun diancam bagaimanapun, harus kita tetap cabut. Nah, ini makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali kondisi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita akui. Yang kedua yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Seperti tadi, kalau anak melakukan kesalahan itu sebenarnya ada tujuan. Dari teori komunikasi itu ada yang menjadi teman untuk mendapatkan imbalan. Ini yang melalui komunikasi intensif. Terus yang ketiga yaitu untuk menjaga diri sendiri.
Yang ketiga ini yang akan menghasilkan nilai-nilai kebijakan universal atau kreativitas. Jadi dari teori motivasi ini yang kita ambil itu yang ketiga. Jangan anak itu dalam melakukan sesuatu itu hanya untuk menambah pikiran. Misalnya kan ada pergaulan dalam kelas tidak boleh membuang sampah untuk anak-anak tidak membuang sampah tapi bukan karena terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Biasanya kalau dari dulu itu imbalan itu merupakan sesuatu yang harus. Misalnya anak kalau mendapatkan satu itu mendapatkan hadiah. Kalau anak bisa menjawab, ayo siapa yang bisa menjawab nanti guru kasih permen. Anak itu di dalam teori ini tidak diperbolehkan. Boleh kalau dalam jangka pendek diperbolehkan, tapi kalau dalam jangka panjang tidak diperbolehkan karena nanti ada akibat yang fatal. Yang ketiga yaitu model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ini ada 5 posisi kontrol yang harus kita laksanakan sebagai guru. Ada yang tidak boleh dan ada yang boleh. Yang pertama sebagai pendukung, yang kedua pembuat rasa bersalah. Ini dari posisi kontrol ini akan tercipta anak untuk menghindari hukuman. Kalau yang ketiga sebagai teman dan pemantau, ini biasanya untuk mendapatkan imbalan. Kalau yang kelima itu sebagai manajer. Nah, inilah posisi yang harus kita miliki, yaitu sebagai manajer. Antara 3, 4, 5 ini boleh dilakukan. Kalau 1 sama 2 jangan dilakukan karena akan menyebabkan trauma pada anak. Dalam sebagai manajer itu ada langkah yaitu sebagai segitiga eksekusi, di mana dalam melakukannya itu perlu menstabilkan kesalahan, komunikasi kedua, dan juga menggunakan yang kelima, yang keempat, sebenarnya anak-anak dalam melakukan sesuatu itu ada 5 kehidupan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, kesenangan dan kebebasan. Contohnya di sini kalau misalnya anak tidak permasalahan, sedangkan temannya membawa makanan yang banyak, biasanya anak akan mengambil makanan teman. Kita jangan langsung menyalahkan, kita telusuri dulu. Ternyata anak ini ada yang bertahan hidup dan dia misalnya kita mengajarkan kepada anak-anak dengan cara kita sendiri. Ternyata anak itu tidak suka, dia akan membuat dari pelajaran. Setelah psikolog menyatakan anaknya suka melakukan pembelajaran dengan cara berkelompok atau bagaimana. Kita harus nah ini setelah kita melakukan budaya positif, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita peroleh. Nilai kebajikan di sini yaitu sifat-sifat positif manusia. Sering nih kalau ada minum itu efeknya luar biasa. Bahkan ada campur dengan sampai joget itu efeknya luar biasa. Ini loh. Lihat aja di kita ini apa kandungan dari sering. Ya akhirnya suara apa terjadi? Dia ngatur pola banget sudah bulan. Dia malas lagi loh. Bisa balik-balik. Kalau belum waktunya memang kalau dia diperbaiki ya kita balik. Sering nih kalau ada minum itu kan. Untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam ini setelah kita menjadi manajer, anak-anak itu kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak itu kita. Yang ketiga yaitu nilai kebajikan yang dicapai bagaimana mendapat dari
tadi sudah saya jelaskan, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk mengajari diri sendiri. Nah, dari ini motivasi yang harus kita sarankan atau terapkan ke anak itu adalah yang kedua, untuk menghargai diri sendiri, bukan untuk rasa takut atau mendapatkan imbalan. Ini adalah konsekuensi ya. Kalau dihukum karena penghargaan, kalau kita segala sesuatunya hanya ingin dihargai, ini penghargaannya akan menunjukkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dari jangka pendek dan jangka panjang, ini efek yang akan diterima oleh anak. Yang pertama, kalau secara jangka pendek dibolehkan, tapi kalau dalam jangka panjang, dia akan menggunakan, kalau misalnya kita ngasih penghargaan lagi, anak-anak itu akan tergantung dari penghargaan itu, serta yang motivasi dari dalam. Yang ketiga, jika mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi anak-anak hanya melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan uang. Ini penghargaan tidak efektif. Hanya jika melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang berbeda. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka akan memberikan kecewa kepada anak. Biasanya kan mengharapkan yang selesai dulu mengerjakan, misalnya mendapatkan uang 5.000, dia akan berlomba-lomba. Bagi yang tidak bisa, itu akan menimbulkan rasa sakit hati atau tidak pede pada anak. Ini penghargaan juga akan merusak hubungan, mengakibatkan rasa iri, motivasi hanya sesaat untuk menyenangkan diri, dan tidak menciptakan persaingan jelas. Jadi saingannya sudah akan menimbulkan kegagalan di dalam kelas. Nah, untuk menghindari itu, maka dalam modul ini kita belajarkan tentang restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, dalam restitusi ini memerlukan kolaboratif antara yang berbuat salah dengan gurunya. Kita tanyakan dulu. Oh, lamanya suamiku. Ini perbedaan hukuman disiplin dari konsekuensi sama restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyebabkan harus terjadi, entah dari fisik atau dari lingkungan. Kalau tidak nyaman, untuk murid anak tidak belajar. Biasanya ada trauma. Oh, itu guru saya yang dulu saya pernah dulu itu akan melihat. Yang ketiga, korban mendapatkan penghargaan murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Karena sudah sering dihukum, maka anak-anak sudah tidak ada rasa. Yang terakhir, perilaku hanya pada sebuah institusi, tidak berani pada kehidupan nyata. Hanya berani di sekolah, pada luar mereka biasanya berasal dari kamu harus begini, harus begitu. Jadi guru sebagai contoh. Yang terakhir, murid atau anak membenci peraturan. Jadi setelah aturan mereka akan melanggar. Nah ini yang konsekuensi. Ini adalah sesuatu yang harus terjadi. Misalnya, ini anak sudah tahu, tapi ini konsekuensi biasanya dari guru, bukan dari kesepakatan guru dan guru.
bukan dari guru. Yang kedua, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan perawatan, masalah dikerjakan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, ini biasanya kata-kata yang dipakai, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan. Misalnya ada anak yang sedang berkelahi, kita panggil, bisa 2 orang kita panggil, jangan langsung kita hukum, berdiri, langsung dipukul pakai benda itu tidak boleh. Harus kita selesaikan pakai kita tanya dulu apa permasalahannya, apa kesalahan dalam bersikap. Dan terakhir, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Karena kita sudah menghormati keputusan dari kesepakatan kelas, maka anak-anak juga akan menghormati dari kita, karena itu merupakan kesepakatan dari mereka semua. Ini ciri-ciri restitusi ya. Yang pertama, bukan untuk menulis kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi anak kalau sudah tahu apa yang harus dilakukan, itu akan memperbaiki hubungan dua anak. Yang ketiga, tawaran. Kita berikan tawaran. Bagaimana kira-kira kalian menyelesaikan masalah ini? Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita lihat anak-anak melakukan itu berkelahi karena apa? Mereka biasanya apa butuh kasih sayang? Kita bisa lihat. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukti tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kalau sembilan, restitusi memberikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi kita tidak bijak. Yang ini pembagian yang kedua, yaitu pembagian yang jelas seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, hal ini mengapa bukan peraturan tapi tidak jelas. Ini ada pertanyaannya, mengapa kita menggunakan peraturan bila menghindari pidana yang berbahaya? Kenapa kita memiliki peraturan pidana? Ini adalah alasan kenapa tidak pakai keyakinan keras. Karena kalau keyakinan keras ini dapat memberatkan seseorang dibandingkan mengikuti standar Yang ingin tahu herbalisme pendarahan dan gangguan rahim kamu di sini. Kamu sayur sampai begini kejutan api masukkan daun herbanya biarkan 10 sampai 15 menit, saring kemudian minum. Ini adalah pada punya silakan bertemu bahwa kamu kan selalu kembalikan di tempatnya. Keyakinan kerasnya berupa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Dalam keyakinan keras itu tidak dibolehkan menggunakan kata negatif. Dilarang, tidak boleh, jangan, tidak boleh. Tapi kita menggunakan tanggung jawab. Tanggung jawab, menghormati lain, berkomitmen, dan kalau ini dilarang menggunakan narkoba. Jadi tujuannya itu untuk kesehatan, bukan hanya narkoba saja. Terus bergantian atau menunggu giliran, kita pakai menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker itu untuk keselamatan sama kesehatan. Jangan terjadi di kelas atau koridor. Ini semuanya untuk keselamatan. Jadi anak-anak tidak jatuh, tapi kita. Ini modul yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang terbatas. Ada 5 kebutuhan dasar yang sudah saya sampaikan tadi. Kasih sayang dan rasa terima,
penguasaan semangat penjelasan. Oke. Yang terakhir yaitu 5 posisi kontrol. Nah, ini yang harus kita terapkan kita sebagai seorang guru. Ini adalah 5 posisi jadi kita langsung menjudge anak itu salah. Dari pembuat masalah. Biasanya anak-anak akan kalau kita langsung menjudge dia bersalah, dia akan merasa apalagi kalau kita bilang di jawabannya semuanya. Kira-kira betul nggak si guru dapat laporan begini? Jangan langsung ya. Terus yang kedua, guru berkata sudah lanjut ke hasil. Ini untuk menguatkan pribadi anak. Yang keempat, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dirinya dan kualitas. Yang kelima, bagaimana caranya saya memperbaiki keadaan. Ini anak-anak mencari sendiri solusinya. Kita hanya sebagai penengah. Yang terakhir, ini mengevaluasi diri bagaimana cara untuk memperbaiki diri anak sendiri. Jadi bukan dari kita solusinya, tapi dari anak. Itulah manfaat dari kesepakatan kelas. Jadi setelah ini mungkin ada yang mau melakukan hal ini kesepakatan kelas untuk tugasnya. Biasanya ini dilakukan sebelum awal pembelajaran. Maksudnya sebelum tahun ajaran besar. Jadi anak-anak menulis, ditempel di sebuah kertas. Kalau sudah sepakat semua, anak-anak harus mematuhi yang sudah dibuat kesepakatan. Pernyataan ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat orang merasa bersalah. Ini cirinya.
kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini ulang bukan jadi tidak terdapat. Ini kata untuk yang ketiga, apakah kamu mendapatkan stiker di tanggal ini? Ini sebagai pemantau. Yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi solusinya adalah sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini sebagai pemukul. Jadi kalau anak selesai mengerjakan tugas belakangan, jangan ditanya, jangan di ya harus dijat kalau anak sudah bodoh atau lambat. Nah, mungkin ada kendala lain dari sebelumnya. Oke, lanjut. Ini segitiga restitusi. Ini ada kaitannya dengan kesepakatan kelas tadi. Oh maaf, bukan kesepakatan kelas. Ini tentang penyelesaian masalah pada anak. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Jadi tanyakan kepada anak-anak yang mendapatkan masalah, misalnya berkelahi, kenapa kok berkelahi? Terus validasi, menanyakan keyakinan. Yang kedua, menanyakan keyakinan, apa keyakinan yang telah kita sepakati bersama. Itu tanyakan kepada anak-anak, mereka sudah paham atau belum. Terus validasi kebutuhan. Ini biasanya alasan mereka melakukan hal tersebut. Setelah itu kita bersama-sama, bukan saya, bukan guru yang mencari solusinya, tapi dari murid. Lalu kita, oke, sekarang laksanakan apa yang ingin kamu lakukan. Saya baca Pak Devi. Coba. Ini Kok dari lagi yang diksi. stabilkan Tapi untuk kok membuat anak merasa sadar karena diri saya berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ini validasi kebutuhan. Ini membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasarnya yang dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut. Seperti dikata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kita tanyakan, kenapa anak ini melakukan hal ini? Lalu kita mengetahui apa yang harus dilakukan. Lanjut. Yang ini adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita membuat keyakinan kelas, kita sepakat, kita tanyakan apakah anak-anak sudah paham keyakinan kelas yang kalian buat. Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Terima kasih. Ini adalah tentang budaya positif yang saya dapat dari sesuai dengan motto kami sebagai JDP, yaitu tergerak, dan saya harap teman-teman dari informasi ini dapat tergerak hatinya untuk melakukan tersebut. Setelah itu bergerak, kita action. Yang terakhir adalah menggunakan, agar kita menggunakan rekan-rekan yang lain. Sekian, apabila ada salah kata atau ada Assalamualaikum warahmatullahi sana pun dari itu kok. Salah boleh deh Pak masuk. Siapa dia malah gitu kok. Saya kasih waktu mungkin 5 menit dan cukup 3 pertanyaan. Terus silakan dengan salahnya menit dari 3. 1 menit saja. Untuk pertanyaan 1 mungkin saya bisa bantu siapa yang mau bertanya dulu. Saya Baji. Oke, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya rasa untuk materi pada siang hari ini materi yang sangat berbobot yang membuat kita bisa merefleksi diri kita, yang memposisikan kebaikan kita adalah sebagai penghukum.
Di sini saya tertarik sekali dengan kegiatan pada sesi ini. Yang perlu adakah nantinya dari teman-teman Akademi Guru ini Bu Tholiba mempraktekkan langsung bagaimana cara membuat kesepakatan kelas yang menurut Bu Tholiba itu sesuai dengan apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah diterangkan pada sesi ini. Ini kamu siapaan? Udah bertahun-tahun kamu masih aja kembali ke sini. Ini adalah seru Maria. Maria ini dari kamu. Apa yang sudah disampaikan tadi bisa dilaksanakan oleh teman-teman. Sangat unik sekali juga insya Allah bisa lebih mudah. Sehingga nanti kalau kita dari penyampaian itu ada dua atau empat ya. Gak bisa, nanti aku harus jadi tantangan pulang sekolah. Dan gimana namanya seorang tua menanyakan menantu? Cuma kali ini aku bikin pesanan. Mungkin dengan adanya ini bisa menerapkan budaya disiplin atau budaya positif. Terima kasih Bu Tholiba. Kalau saya tidak ada pertanyaan karena silakan untuk melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Riki. Kalau dari pertanyaan ini yang kebetulan di kelas itu saya sudah melaksanakan kesepakatan ada di Pemprov di sebelah selatan. Itu sudah ada, anak-anak sudah buat, sudah sepakati bersama. Cuma belum saya ketik secara garis besar, belum juga saya lakukan ke ibu kepala sekolah untuk menentukan. Kalau ingin lebih jelasnya itu tugas saya, nanti saya upload di bisa dilihat di YouTube di sana. Ini juga ada di berbagi. Ya, nanti semua tugas akan di share di berbagi, bisa dicek. Ada link. Ya. Nanti misalnya langsung ketik kata Tapi katanya dari dulu kan. Ya udah lo buru-buru. ada Ada aja yang itu kelihatannya enak Terima banget. kasih Bu Tholiba. Nanti kapan besok ya. Kayaknya tinggal satu dan katanya dari duluan. Hasil kerja siswa tentang pengobatan kesehatan. Terima kasih tentunya. Jadi nanti akan kita bahas di terima kasih. Jadinya kalau kesepakatan kelas itu isinya akan bersifat negatif. Jadi kata-kata dilarang itu dihindarkan. Terima kasih. Wah, bisa makan enak nih ntar sore. Tapi kan katanya nggak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, silakan apa? Apa yang sudah Kak, nanti cepet banget ya. Terima kasih ya, oke.
dan bisa langsung diterapkan Tadi malam ya, ini JP Paus di sini. Waktu kita akan berbagi ilmu atau ngamsu kaulung di kelas yang kelas 4. Dalam kelas 4 di kelas 4 pelaksanaannya insya Allah sudah melaksanakan diskusi kesepakatan atau melaksanakan budaya positif. Dan di sana sudah tidak ada yang negatif atau kata-kata negatif, sehingga sudah saling menghormati, kita saling menjawab, sudah menimbulkan kata-kata yang Bersiap untuk menjatuhkan musiknya. Gembira wajah seorang wanita cantik yang memiliki kuat sebagai olahraganya. Dirinya pula menjatuhkan Rossi memiliki tubuh lebih besar darinya hingga ia memenangkan turnamen bulan di kotanya ini. Ia berpulang ke rumah setelah pertandingannya dan seketika dirinya pun terkejut melihat banyak orang di dalam penyanyi rumahnya. Acara perjodohan dirinya pun tepat pada hari ini. Pihak desa pun terkejut melihat penampilan Candy yang begitu atletis dan baik untuk anaknya menikah dengan wanita. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ahmad Yani. Di sini saya selaku wali kelas 5. Alhamdulillah kegiatan pada siang hari ini berjalan sangat lancar, bermanfaat dan juga berbobot sekali. Terima kasih kepada Ibu Tobibah selaku calon guru penggerak angkatan 7 yang telah menularkan ilmunya kepada kita semua. Di sini untuk materi pada siang hari ini menurut saya sangat bermanfaat sekali. Bermanfaat bagi saya pribadi, bagi saya selaku guru di kelas 5. Di mana sebelum saya menerima materi, sebelum saya menerima informasi dari Ibu Tobibah, saya selalu memposisikan diri selaku guru yang penghukum. Maksudnya tanpa menindaklanjuti, tanpa mencari informasi mengapa anak itu melakukan suatu kesalahan. Karena bagi saya adalah dengan cara menghukum anak akan membuat efek jerah kepada teman-temannya yang lain. Setelah saya menerima informasi dari Bu Tobibah tentang diskriminasi yang notabene menitik belakang kepada cara menghukum siswa. Di sini kita diminta oleh Ibu Tobibah sebagai guru yang selaku manajerial. Jadi manajerial di sini anak-anak yang membuat keputusan, anak-anak yang mengeksekusi kita hanya mengamini saja. Suatu contoh, anak-anak yang membuat keputusan kelas, anak-anak yang membuat kesepakatan kelas, di sana di mana kesepakatan kelas itu berisi tentang bagaimana cara anak bisa berbuat lebih baik di dalam kelas. Jadi kita selaku manajerial selalu mengamini anak-anak itu melakukan sesuatu seperti itu. Dan saya rasa banyak sekali manfaat-manfaat yang saya dapat pada kegiatan di siang hari ini. Saya rasa itu testimoni dari saya, dan saya berharap kepada Ibu Tobibah agar menularkan kembali ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di calon guru penggerak yang lainnya. Saya rasa ilmu ini adalah ilmu yang langka dan banyak sekali perubahan-perubahan yang harus kita lakukan di dalam kelas. Saya akhiri
Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, timnya juga bibit seorang Kasandri jangan hanya nyanyi doang. Iya, berarti gimana Pak? Udah boleh sama dia. Sebenarnya harus ikut juga. Benar ya apa-apa. Ya, kan dia berteman. Tapi sama kita saling. Kan lu juga sempat dalam berkecimpung dalam dunia komedi juga. Iya sih, tapi sebenarnya kan aku cuma kayak ini aja. Semoga selalu mendapatkan syafaatnya. Perkenalkan, saya di sini sebagai kepala sekolah SD Negeri Sidoarjo. Nama saya Sumaia SPD FM. Dalam kegiatan hari ini saya akan memberikan testimoni kepada ibu pemuda yang masuk dalam CGP angkatan ke-7, di mana kemarin mudah-mudahan kedepannya bisa bisa kita ambil merubah mindset kita bagaimana supaya tidak memberikan hukuman kepada siswa atau anak yang melakukan kesalahan, tapi kita bisa berdiskusi atau berkomunikasi dengan anak dengan mengadakan kesepakatan sebelum pembelajaran dimulai ataupun sebelum melakukan kegiatan apapun di dalam kelas, yaitu bahwa semuanya diharapkan bisa membuat kesepakatan bersama sehingga akan menunjukkan rasa tanggung jawab kepada siswa juga kepada bapak ibu guru. Kita bisa semuanya bergerak, semuanya melakukan perubahan, membuat mindset kita dari yang mungkin kurang pas atau kurang bisa membuat anak bangsa menjadi lebih cerdas, lebih santun, lebih kedepannya menjadi anak-anak yang Kenapa? Telurnya tidak bayar. yang sudah berbagi ilmu, yang sudah menyampaikan apa yang sudah disampaikan dengan disiplin. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa dilakukan pada semua guru yang ada di sekolah banyak sekali perubahan Pernah lu bilang gue tua kan? Ya ampun, gue dipakai sih ini gubernur nih mau nolak. Jadi ngomong gue.
Di semester ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membuat kesepakatan kelas. Artinya kita akan membuat semua kesepakatan kelas yang harus kalian laksanakan selama sebelum pembelajaran. Jadi ini dilakukan setiap hari selama kalian di kelas 4. Nah, ini buku tempel dulu. Caranya ini ya. Kalian di sini tuliskan apa yang ingin kalian di kelas ini. Aman, nyaman, dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Tuliskan satu saja. Masing-masing anak satu kesepakatan kelas. Selesai langsung tempel di situ. Nah, setelah selesai, nanti kita pilih mana yang akan kita pakai untuk kesepakatan kelas. Ada yang mau menanyakan? Sudah paham? Oke, ini buku kasih kertas. Kalian bagikan ke setiap kelompoknya ya. Satu orang. Oke, di situ kalian tulis ya. Ya, satu anak satu. Di sini kalian tulis kesepakatan kelasnya apa yang ingin kalian tulis. Yang selesai langsung tempel di situ. Sudah paham? Paham? Silakan ditulis. Anak satu kasihkan ke temannya satu lagi. Kayaknya Bu. Satu lagi. Satu anak satu ya. Langsung ditulis sudah. Oh iya. Nggak usah pakai nama sudah, langsung tulis saja kesepakatannya apa. Lihat dulu. Lemnya kan ada di sebelah sini ya. Pakai pulpen ya, jangan pakai pensil. Boleh tempel ini. Dijelaskan ya. Dijelaskan. Jangan kasih. Memang ini combo prepare yang jarang dipakai. Yang pertama kita coba dulu. Ini udah gampang banget. Ayo, boleh. Aku dulu. Ya, nanti satu kata yang boleh ya.
Sudah semua? Kalau sudah, coba sekarang guru minta yang kelompoknya ini maju ke depan. Satu orang saja. Satu orang saja yang warna biru. Silakan. Biru. Ini kelompok bukan? Dibacakan. Yang keras. Bagi top ya. Enggak karena yang ibu tahu aja ini yang perempuan atau bukan? Besok. Udah tahu. Bisa menjelaskannya diberikan